kasih. Makasih Tuhan. Di setiap kami Tuhan, para jemaat BIC-Mu Tuhan, pada hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami rindu memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan suara isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang bertata Tuhan, kiranya Tuhan yang bertata Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan, setiap kami yang datang Tuhan, dalam berbagai beban mungkin Tuhan, kami percaya kami pulang Tuhan, kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan dalam kehidupannya kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat BIC kita berkata bersama-sama. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang baik, amin. Amin. Sebab itu kita mau puji dan besarkan nama Dia, amin. Amin. Sebelum itu saya mau ngajak teman-teman semua boleh berikan namaste ke kiri dan kanannya. Kita lihat teman-teman kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau besarkan Dia, kita mau puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Nyatakan sekali lagi. Mari semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan. sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di Mari semua kita hadapan-Nya. angkat tangan, nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita menyatakan kembali. Langit. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan. sebab Dia ciptakan semuanya. Mari kita nyatakan. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Nyatakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari kita nyatakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Cepat dia sih. Mari kita angkat tangan, nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Nyatakan Rajaku. haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Cepat dia sih, nyatakan.
liatin kita nih. Ngapain nih orang-orang ya? Saya mau ngajak teman-teman semua untuk berdansa. Boleh? Boleh ya? Boleh ikutin gaya kita? Lihat ya. Semua. 1, 2, 3. Wah, semua. Dan bukan benar Coba, siap jemaat? Bisa? di hadapan Rajaku menari. Belum semuanya saya lihat. Memujimu ku menari. Sekali lagi ya. Kaulah sukacitaku. Coba, tambah musik. Jemaat, katakan. Iya, kakinya oke. Ya, puter. Sekali lagi. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kita muter lagi. Salah, belum. Muter. Sekali lagi ya. Kaki kanan, kaki kiri, samping, samping, belakang, belakang, puter. Sekali lagi. Kiri, kanan, salah. Kanan, kiri, 8, belakang, puter. Sekali lagi. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku Kita puter ya. menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. katakan sekali lagi. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, Menjadi tarian, kau hapuskan. kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Mari setiap jemaat Tuhan. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud berlari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Semua siap. Ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Asik. Semua. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Yeay. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh pastor kita. Saya percaya bahwa kita semua siap ditaburi firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh ku
pujian kami, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yang kita percaya Tuhan, Kau hadir di sini, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mengurapi setiap kami, memberkati kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami ingin dipercaya Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dipercaya firman ini Tuhan dapat kami pegang Tuhan. Pegang teguh buat kehidupan kami. Untuk kami dapat hidup sesuai dengan seturut kehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan-bulan awal kita belajar tentang kasih, ada tema-tema gereja umum yang kita ikuti tiap bulan dan tiap minggu kita bahas. Tetapi mulai bulan kemarin sampai bulan ini kita biasa merubah. Jadi temanya bebas dari pembicara, tetapi dalam satu bulan kita akan tetap bicara tentang tema dari umum yaitu kasih. Dan hari ini saya akan belajar, kita akan dengar, kita akan belajar sama-sama lagi tentang kasih. Oke, ada satu statement yang bilang begini ya, dengan adanya kasih dunia akan terasa lebih indah. Setuju dengan statement ini? Dua orang yang setuju, yang nggak setuju lebih banyak ya. Setuju dengan statement ini? Dengan adanya kasih dunia akan terasa lebih indah. Dengan adanya kasih suatu bangsa atau negara akan lebih tentram. Setuju? Kalau nggak ada kasih dalam satu negara, masyarakat demi masyarakat akan berantem. Dengan adanya kasih, gereja atau komunitas akan bertumbuh. Amin. Kalau gereja kita penuh dengan kasih Allah, maka akan bertumbuh. Dengan adanya kasih, keluarga akan harmonis. Amin. Dengan adanya kasih, pribadi atau orang manusia mengalami pemulihan. Jadi dengan kata lain, jika kita memiliki kasih, tentu kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita, maka pribadi atau orang atau manusia atau kita sendiri akan mengalami pemulihan. Dan pemulihan yang kita alami itu akan membuat keluarga kita menjadi harmonis dan membuat komunitas kita di mana kita berada menjadi bertumbuh dan kita menjadi berdampak buat bangsa dan membuat dunia ini akan terasa lebih indah. Amin. Amin. Tadi saya sudah sebutkan, kita seorang pribadi, secara pribadi maka kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki kasih, tentu kasih Allah. Dan tidak cukup hanya kita memiliki kasih Allah, tapi kita harus mengasihi. Amin. Kita harus mengasihi dan kita hari ini belajar bagaimana kita harus penuh dengan kasih Allah dan mengasihi. Mengapa sih kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau seorang bilang bahwa dia mengasihi Allah, dia kenal kepada Allah, tetapi dia tidak memiliki kasih Allah, maka saya bisa katakan orang ini tidak memiliki kasih Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka kita mengasihi, karena Allah adalah kasih. Apalagi, kenapa kita harus mengasihi? Karena itu adalah perintah Allah. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Pertama, karena Allah adalah kasih. Kedua, karena itu perintah Allah. Allah mau kita supaya kita saling mengasihi. Satu dengan yang lain, kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan bilang kita harus mengasihi bukan hanya perkataan. Kasih itu dan mengasihi itu harus berbentuk
dalam perbuatan. Kalau orang yang tidak mengasihi dengan perbuatan, menurut saya itu hanya saja seperti lip service. Coba lihat, ada orang yang perlu kita tolong. Kalau kita mengasihi, bilang, saya mengasihi dia. Tetapi tidak ada tindakan apa-apa, cuma bilang, kasihan. Ya, maka itu hanya lip service. Anak Tuhan kita, kalau kita bilang kita mengasihi, tetapi kita lihat ada orang yang butuh pertolongan, butuh kasih kita tidak berbuat apa-apa, itu bukan kasih yang dinyatakan dalam perbuatan. Balik ke ayat sebelumnya, bahwa 1 Yohanes 3 ayat 18, kita harus mengasihi dengan perbuatan, tapi jangan lupa, dan dalam kebenaran. Kalau seorang ayah, dia mengasihi anaknya, dia bilang, anaknya bilang, "Pak, saya pengen punya handphone Android. Teman-teman semua pakai handphone Android. Saya masa pakai handphone yang jadul." Karena ayahnya mengasihi anaknya, dia harus tunjukkan dalam perbuatan. Perbuatan apa? Dia membeli handphone Android. Tetapi karena ayahnya gajinya pas-pasan, akhirnya dia korupsi. Dia mengasihi anak gak? Mengasihi anaknya gak? Mengasihi. Dan dia nyatakan dalam perbuatannya. Tetapi tidak dalam kebenaran. Nah, Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya ngomong saja, harus ada tindakan nyata untuk mengasihi. Dan tindakan nyata kita dalam mengasihi itu bukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar contoh satu tokoh yang belajar tentang mengasihi, udah tidak ada lain dan tidak ada bukan, hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkorban buat kita di kayu salib. Itu bukti kasihnya kepada kita manusia. Dia bukan hanya berkata saya mengasihi manusia yang berdosa. Dia tidak hanya berkata demikian, tetapi dia tunjukkan dalam perbuatannya. Dia turun ke dunia dan dia berkorban buat kita. Itulah kasih yang sempurna. Itulah kasih Allah yang sempurna yang telah dicontohkan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus mencontoh daripada Tuhan. Yaitu kita harus mengasihi dengan perbuatan dan dalam perbuatan. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Amin. Sebenarnya ada kekuatan kasih atau cinta. Yang pertama saya akan bahas, kalau kita memiliki kasih Allah atau cinta, love. Love is kasih and cinta. Itu yang pertama, tidak merasa lelah. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena kasihnya. Karena cintanya kepada Rahel. Jadi ketika Yakub pergi kepada Laban dan dia sayang sekali, dia cinta sekali kepada Rahel. Terus Laban bilang, oke, kamu mau dapetin si Rahel, baik saya kasih dia, asal kamu bekerja 7 tahun buat saya. Dan Yakub bekerja 7 tahun. Bekerja sungguh-sungguh selama 7 tahun. Tetapi firman Tuhan bilang ini, selama 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja. Karena apa? Karena ada cinta. Karena ada kasih yang begitu besar dari Yakub kepada Rahel. Itu hanya beberapa hari saja. 7 tahun hanya beberapa hari saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan merasa lelah di dalam ladang Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mengasihi suami kita, kalau kita mengasihi istri kita, walaupun dia belum berubah, tetap kita mengasihi. Karena apa? Karena ada cinta, ada kasih dalam kehidupan kita. Ketika saya pacaran dengan seorang wanita yang cantik waktu itu, sekarang cantik juga sih dia. Nanti kalau saya bilang gitu nanti pulang saya dijewer lagi. Sama istri saya yang sekarang jadi istri saya, dia kuliahnya di Trisakti. Saya di Untar kan, beda 3 tahun. Ketika itu saya sudah lebih senior dari dia, dan ketika pelajaran udah mulai sedikit berkurang, nah dia baru mulai itu. Dia kampusnya ada yang di Grogol, ada yang di Cawang. Nah, jadi waktu itu dia bilang, Ben,
temenin saya dong kuliah di Cawang. Ayo gitu loh. Jadi saya anterin dia ke Cawang. Di Cawang udah sampai di kampusnya, dia bilang saya kuliah dulu, silakan. Kamu ngapain Ben? Nunggu aja di taman sini. Selesai dia kuliah 2 jam, dia datang lagi, udah kuliah sudah gitu loh. Capek nggak Ben? Enggak capek. Karena apa? Karena cinta saya. Dari Cawang balik lagi tuh ke rumah dia di Grandville. Cawang tahu kan Cawang? Dekat gak dari sini? Dari Grogol? Waduh, jauh. Belum macetnya, belum ada kampak merahnya dulu di situ. Tapi saya tidak mengenal lelah. Karena apa? Karena cinta saya kepada dia. Karena cinta saya kepada dia itu tidak lelah. Kalau kita memiliki kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan lelah. Bukan tidak akan lelah, tidak merasa ya, mungkin lelah, tetapi kita tidak merasa lelah. Kita melayani Tuhan bertahun-tahun, kita tidak merasa lelah. Karena apa? Karena kasih Allah dalam kehidupan kita dan saya mengasihi Allah. Amin. Amin. Jadi kalau kita punya cinta, kalau kita punya kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani hidup ini, menjalani dalam pelayanan, menjalani dalam keluarga, maka kita tidak merasa lelah. Tidak merasa lelah. Yang kedua, kekuatan kasih atau cinta yang kedua adalah dapat mengatasi rintangan atau hambatan. Rut 3 ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ini cerita tentang kisah daripada Rut. Naomi dan Elimelek pergi dari Bethlehem, pergi ke Moab. Di Moab dia menikah, mengambil mantu Mahlon dan Kilion. Tetapi Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal, akhirnya mereka pulang ke Bethlehem. Pada waktu itu karena ada kelaparan. Dan di Bethlehem sudah didengar ada Tuhan memberkati Bethlehem. Mulai Rut, Naomi, dan Orpah mulai balik. Tetapi tengah jalan Naomi bilang udah pulanglah Orpah pulang, Rut tidak. Dan Rut mengikuti terus perjalanan daripada Naomi sampai ke Bethlehem. Di Bethlehem Rut bekerja buat dirinya dan buat mertuanya. Dan dia banyak sekali menghadapi rintangan, halangan. Bagaimana dia dicap orang atau apa. Mereka ini udah 10 tahun. Waktu pindah 10 tahun dan dalam 10 tahun itu mati. Kenapa? Itu ada pelajaran yang beda lah. Oke, saya nggak bahas itu. Tapi si Rut ini dikatakan dia menunjukkan kasihnya karena dia bisa mengatasi rintangan demi rintangan. Karena apa? Karena Rut mengasihi Naomi. Dan karena Rut menunjukkan cintanya, kasihnya kepada Naomi, maka Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Dan kita tahu keturunan Yesus, silsilah Yesus ada buyut-buyutnya adalah si Rut ini juga. Jadi kalau kita memiliki cinta atau kasih dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengatasi rintangan atau hambatan. Sekali lagi, kalau dalam pelayanan kita banyak rintangan atau hambatan. Dalam rumah tangga banyak rintangan atau hambatan. Tetapi kalau kita memiliki kasih Allah sempurna dalam kehidupan kita dan kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang di sekitar kita, walaupun rintangan apapun juga, maka kita akan dapat mengatasinya. Amin. 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 Ingat-ingatlah waktu pacaran, kalau yang sudah pacaran. Kalau yang sudah menikah, ingat-ingat waktu pacaran itu bagaimana. Hujan, badai, apapun juga nggak ada masalah. Demi yayangku. Istri saya tuh tinggal di Grandville. Grandville itu dulu langganan banjir. Langganan banjir. Sekali waktu hujan turun, banjirnya sih cetek, nggak tinggi-tinggi amat, cuma sepinggang. Tapi karena rasa sayang saya sama Cici ini, waktu itu sudah mulai berapa hari dan dia kekurangan makanan. Indomie sudah habis dan tidak ada makanan karena rumah yang lantai pertama tuh penuh dengan air. Kemudian saya teringat dong, dia makan apa ya, kesian sekali dia. Akhirnya saya beli
nasi nasi yuyung. Yung. Sekarang yung. Dulu enggak sih, nasi campur di Grandville. Dan saya bawa itu. Jalan dari Kepaduri, dari BCA itu sampai masuk ke gangnya. Itu jauh. Karena jalan sendiri sepinggang kan repot. Jauh begitu. Terus ada yang anak-anak biasa gerobak. Bang, ayo bang, mau nggak bang? Mau, saya bilang, bayar kan. Jadi saya naik di atas gerobak. Lumayan lah seginilah airnya. Kan kalau nggak pakai gerobak kan sepinggang, ini seginilah lumayan. Jadi saya di atas gerobak, megangin makanan, terus mereka dorong gitu. Karena cinta saya sih waktu itu. Itu lewat begitu aja tuh, itu yang ngambang kuning-kuning lewat. Ada kelabang pada lewat, binatang-binatang. Itu menurut saya jijik sih sekarang. Tapi karena waktu itu, karena cinta saya pada dia, itu tidak merupakan halangan buat saya. Saya bawa juga ke dia. Sampai ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, tetangga-tetangganya pada ngelihat. Gitu. Kok saya mau pesen juga dong, kok berapa duit harganya? Aduh nenek lu, ini aja cuma karena ini. Disuruh beli. Kalau saya mau cari cuan mungkin waktu itu bisa cuan sih. Tapi saya nggak mencari cuan waktu itu. Saya mencari cinta. Jadi kalau ada kasih kita Allah dalam kehidupan kita dan kita mengasihi, maka rintangan apapun juga akan kita atasi. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan sekali lagi banyak rintangan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita dapat mengatasi segala rintangan. Amin. Yang ketiga. Kekuatan cinta yang ketiga, menutupi kesalahan. Kasih, kalau ada kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita, maka kita dapat menutupi kesalahan. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Perhatikan ayat ini. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pelanggarannya masih ada gak? Pelanggarannya masih ada gak? Masih ada. Pelanggarannya tidak hilang. Tetapi kasih menutupi pelanggaran. Kasih menutupi pelanggaran. Kalau kita, taruhlah kita punya rumah yang mewah, terus kita punya marmer yang mahal, kemudian warna putih lagi. Terus ketumpahan kopi sulit sekali dihilangkan. Wah ada noda, sulit dihilangkan, mesti diganti. Tapi karena kita lihat, waduh pemandangan jelek nih, ada beginian. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita beli karpet yang lebih bagus, kita tutupi itu lantai dengan karpet. Maka nodanya tidak akan terlihat. Yang terlihat adalah karpet yang bagus. Kalau karpet diangkat, nodanya masih ada nggak? Masih ada. Tapi kita tutupi dengan karpet. Jadi pemandangan yang kita lihat itu menjadi karpet yang indah. Kalau kita punya kasih Allah, maka kasih akan menutupi segala pelanggaran. Pelanggarannya masih ada. Masih ada. Tapi karena kasih Allah, itu menutupi segala pelanggaran. Kita berteman, berkeluarga, suami istri, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan mungkin. Tetapi kalau kita punya kasih, maka kita akan bisa menutupi pelanggaran, kesalahan yang ada. Amin. Amin. Suami istri, kalau balik ke pacaran. Pacaran ada statement begini kan ya, cinta itu buta, benar gak? Benar gak statement ini? Iya, saya lebih suka pakai statement ini, cinta itu buta, daripada dulu ada yang bilang, maaf, tai kambing terasa coklat. Wah itu menurut saya, waduh, saya gak mau pakai itu. Saya lebih suka cinta itu buta. Emang buta orangnya? Enggak. Tapi kenapa bilang waktu pacaran cinta itu buta? Karena cintanya itu kelemahan pasangan itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ada kesalahan, cincailah gak apa-apa.
karena saya mengasihi waktu pacaran. Gak apa-apa gitu loh. Waktu pacaran. Tapi begitu menikah, begitu ada kebencian dalam kehidupan saudara, itu kesalahan. Kita berubah. Mata itu bukan jadi buta, tapi mata menjadi Superman. Bisa melihat jauh ke dalam. Kesalahan-kesalahan yang tidak ada jauh ke dalam. Gitu. Dulu waktu pacaran, jemput saya ya. Ya oke, kamu keluar jam berapa? Jam 5 sore. Oke, nanti saya jemput. Gitu. Begitu dijemput, telat nih yang jemput. Datangnya 6:30. Ceweknya lihat, cowoknya bilang, aduh maaf ya jalanan macet. Enggak apa-apa. Ayo habis itu kita cari makan, enggak apa-apa gitu loh. Waktu pacaran. Waktu menikah, habis menikah, jam 5. Jemput gua ya, yang manggilnya sih masih yang. Yang jemput gue jam 5 ya, yang. Oke darling, gitu kan. Macet ini, telat, jam 6. Yang dilihat apa langsung? Lu tahu nih jam berapa? Gua kan udah bilang jam 5. Macet sayang. Lain kali udah tahu macet. Apalagi Jakarta sekarang macet sekali. Kalau sudah tahu macet berangkatnya jam 4 dong. Sudah jam 4, jam 3 dong. Telat 10 menit, 15 menit itu menjadi masalah. Karena apa? Karena kasihnya sudah mulai berkurang. Yang dilihat kesalahan aja. Yang dilihat pelanggaran pasangan. Anak-anak kita ngelihat orang tua. Orang tua saya kok begini ya. Yang dilihat kekurangan orang tua aja. Kekurangan orang tua aja yang dilihat. Kenapa? Karena tidak memiliki kasih yang sempurna. Kalau kita memiliki kasih yang sempurna, orang tua kita walaupun banyak sekali melakukan kesalahan atau pelanggaran menurut kita, maka kita tetap mengasihi. Dan kita tetap bilang, engkau, papa, mama adalah orang tua saya yang terbaik. Tanpa mereka, saya tidak ada. Itu kasih. Jadi baiklah kita memiliki kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melihat orang itu kesalahannya aja. Di dalam pelayanan, di dalam gereja. Seringkali kita bilang, lihat kan, aduh, pengurus kok begitu. Kelakuannya minus kuadrat lagi. Yang dilihat apa? Kesalahannya. Tapi kalau kita punya kasih yang sempurna dari Allah, maka ketika pelayan lain yang berbuat salah, maka kita bilang, kenapa kamu salah? Oke, saya cover. Itu kasih. Itu kasih. Kalau pemimpin juga gitu kan. Lihat pemimpin begini. Katanya leader. Katanya pemimpin. Katanya pastor, kelakuannya begitu. Masa begitu sih saya salaman aja kagak mau. Seperti itu toh. Jadi yang dilihat kesalahannya aja. Jadi melalui kesempatan ini kalau saya berbuat salah kepada kalian, tolonglah kasihi saya lah ya. Jangan dilihat kesalahan saya aja ya. Enggak ada yang amin. Mau ngeliat kesalahan saya aja. Dan saya percaya komunitas kita adalah komunitas yang penuh kasih. Amin. Amin. Terbukti kok. Tadi kalian sudah makan pempek belum? Enak gak pempeknya? Cukanya pedas kan? Kalau nggak pedas itu bukan cuka. Dan itu kalian tahu, itu dipersembahkan oleh salah satu jemaat BIC. Dia cinta kepada komunitas kita. Dia bikin dari hari Senin sudah bikin, dia cicil. Dia buat supaya kita menikmati makanan pempek hari ini dengan kenyang, puas, dan pedas-pedas sedikit. Dan masih ada beberapa orang juga yang suka memberi makanan untuk BIC. Komunitas BIC, dia kasih persembahan. Karena apa? Karena kasihnya kepada komunitas. Kalau kita memiliki, saya ngomong gini bukan kalian harus kasih, yang enggak ya, tidak ya. Saya ngomong gini bukan kalian dorong kalian memberi untuk kasih, enggak. Tapi kalau boleh juga boleh, nggak apa-apa sih. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kalau kita memiliki kasih, bahwa kita akan menutupi segala banyak sekali dosa atau pelanggaran. Jadi milikilah kasih, karena kalau ada kasih kita tidak akan merasa lelah. Kalau kita ada kasih kita dapat mengatasi rintangan dan kita tidak akan melihat orang dari kesalahannya saja. Problemnya ini, seiring berjalannya waktu, kasih bisa. Seiring berjalannya waktu, kasih bisa menjadi
pudar. Suami istri masuk pernikahan 1-2 bulan pertama mungkin masih bisa terasa kasihnya. Tetapi makin lama kasih bisa menjadi pudar. Mungkin kasih bisa menjadi pudar. Yang ini problem. Dan kita harus tahu, kita harus menjaga kasih supaya tidak pudar. Bagaimana cara menjaga kasih tidak pudar? Yang harus kita pelihara adalah kita harus tetap memelihara kasih yang mula-mula atau first love. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini untuk ke jemaat di Efesus. Padahal jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Oh kalau gitu minta tolong multimedia mungkin di ayat kedua-tiganya ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya yang tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat Efesus, tetapi ayat 4 bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mungkin dalam kehidupan kita tetap bekerja melayani Tuhan, tetapi kalau kasih yang mula-mula itu hilang, maka Tuhan bilang aku mencela engkau. Mungkin dalam kehidupan pernikahan keluarga kita, sebagai suami istri tetap jalan, tetapi tanpa kasih yang mula-mula maka itu akan terasa lebih hambar. Tadi saya sudah cerita, saya temenin si Jenny dari Grogol, Cakung, nunggu 2 jam, dari Cakung selesai lagi balik ke Greenfield. Dari mana? Dari Cawang, sorry. Itu dulu kan, nah waktu setelah menikah, lama-lama si Jenny bilang, Ben temenin saya yuk ke Ranch Market. Ranch Market itu jaraknya dekat sekali dari rumah saya, itu gak sampai 5 menit. Saya bilang sama si Jenny, ngapain ke Ranch Market? Kan pertanyaan bodoh ya, di Ranch Market ngapainnya belanja lah. Saya ngapain ke Ranch Market? Belanja. Oke, itu supir ada 2, pilih salah satu, pergilah. Kalau dulu aja, jauhnya selangit tetap jalan, ini 5 menit aja cuma pergi. Karena apa? Karena tidak memelihara kasih yang mula-mula. Dan ketika saya sadar, saya berusaha kembali untuk membangun. Jadi kalau Ci Jenny bilang, yuk Ben, kita ke Ranch Market, saya nggak nanya lagi ngapain, ayo gitu. Saya akan temani si Jenny. Si Jenny mau kemanapun, saya akan belajar untuk menemaninya. Kecuali 1, ke Mangga 2. Ampun saya nggak kuat. Jadi itu bukan karena masalah kasih mula-mula lagi, pokoknya nggak mau saya. Nah kita harus memelihara kasih yang mula-mula itu dalam kehidupan kita. Membara dalam kehidupan kita. Kita jaga, Tuhan aku mau kasih-Mu yang semula. Jangan biarkan pudar dalam kehidupan saya. Sehingga saya tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Sehingga kita melayani juga melayani dengan kasih Tuhan. Sehingga kita membangun hubungan keluarga pun dengan kasih yang sempurna, yang mula-mula, yang berkobar-kobar. Tetap pelihara kasih kita yang semula-mula. Sehingga ketika kita memelihara kasih kita yang mula-mula, maka kita tetap mempertahankan, menunjukkan kasih kita secara konsisten. Tidak berkurang, konsisten. Jumlahnya tidak berkurang, rasanya tidak berkurang, tindakannya tidak berkurang, konsisten. Bisa berkurang nggak kualitasnya? Mungkin sejak berjalannya umur mungkin bisa, tetapi kalau tetap ditunjukkan itu luar biasa. Saya melihat Bapak Gembala kita ya, waktu doa pencurahan Roh Kudus 10 malam, itu kita khawatir kan, kita sebagai anak-anak rohaninya, kita memperhatikan, kita bilang, Coach Amy padahal udah bilang, Papa duduk aja di kursi, nggak mau. Selesai ibadah saya samperin, Om, ini hari pertama Om. Om duduk aja di kursi yang sudah siapkan. Nanti selesai tinggal Om berdiri. Oke Ben, oke, terima kasih ya. Hari kedua, enggak. Hari ketiga, enggak. Kita bilangnya lagi, Om, enggak apa-apa. Kuat katanya. Dan Om Paul tuh kalau berdoa masih berlutut. Itu karena apa? Karena kasihnya. Karena cintanya kepada Tuhan. Dan itu konsisten. Itu konsisten.
Mungkin durasinya lebih sedikit, tetapi dia tetap tunjukkan konsisten. Konsisten. Cici saya waktu saya Singapura cerita, karena tinggal di apartemen di kamar mama kan, cici saya cerita, Ben, mama waktu sakit-sakit pun dia akan duduk di tepi ranjang dan dia berdoa. Dia berdoa. Padahal udah dibilangin, mah gak usah duduk di tepi ranjang begitu, sembaring tiduran aja. Tapi mama gak mau, tetap duduk. Wah itu sakit, saya tahu dia sakit. Itu sakit kalau duduk begitu. Dan saya tahu itu sakit. Dan kalau selain doa, duduk kayak gitu gak bisa lama. Dia harus lebih rebahan, ada kursi yang khusus untuk mama saya yang rebahan. Tapi cici saya cerita, dia tetap berdoa. Dan ini contoh yang baik buat saya. Kita harus konsisten. Menunjukkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Yang membara. Tidak luntur. Tidak luntur. Kita lihat istri kita banyak sekali kesalahan. Tapi karena kasih kita kepada istri kita, kita tetap mengasihi. Kita tetap support, tidak luntur. Istri ngelihat kesalahan saya lebih banyak lagi. Tapi karena kasih dia pada saya, dia tetap tidak luntur. Maka kita akan kuat dalam keluarga. Sekali lagi, kalau ada kasih dalam komunitas ini, maka komunitas kita akan bertumbuh. Akan bertumbuh luar biasa. BIC akan bertumbuh luar biasa. Ketika kita ngelihat teman kita ngelihat pengurus, salah satu pengurus teman kita yang sakit, kita akan kasih perhatian lebih. Ketika mereka jatuh dalam dosa, kita bukan buang mereka, kita samperin mereka, kita rangkul mereka. Karena kita mengasihi dia. Karena kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Dan itu harus diusahakan. 1 Korintus 14 ayat 1 bilang, kejarlah kasih. Dan itu harus dikejar kasih. Kalau kita mau tetap ada kasih Allah dalam kehidupan kita secara sempurna dan tetap konsisten, kita harus berusaha. Istri sering menyakiti kita gak? Sakit, sering. Tapi saya tetap berusaha karena saya mengasihi istri saya. Saya sering menyakiti istri saya juga. Tapi istri saya mengasihi saya, dia tetap mengcover. Sesama pengurus juga begitu, sesama jemaat juga begitulah. Tetap berusaha. Dia lagi buat kesalahan yang sama. Udah cukup sekali ini aja, cukup sekali saja. 2 kali saya enggak, aduh kalau ada kasih Allah dalam kehidupan yang sempurna, kita tidak akan berkata demikian. Tadi kita sudah belajar, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mengorbankan nyawanya. Dan dalam kehidupan kita sering kali enggak jatuh dalam dosa. Siapa yang di sini setelah bertobat tidak pernah jatuh dalam dosa? Tapi Tuhan tetap, sekali lagi, Tuhan tetap menerima kita. Karena kasihnya kepada kita. Itu kasih yang sempurna. Lalu kenapa kita tidak? Lalu kenapa kita tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Jadi miliki kasih Allah dalam kehidupan kita yang sempurna. Bukan hanya buat kita, tetapi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri dipulihkan, keluarga dipulihkan, komunitas dipulihkan, bangsa dipulihkan, dunia akan terasa lebih nyaman, tentram. Amin. 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 Mau melakukan ini? Oke. Kalau kita punya kasih yang sempurna dalam kehidupan kita, kekuatan cinta, kita ada 3 poin yang saya bagikan. Yang pertama apa? Buset dah, saya mesti ngulang lagi. Multimedia dari awal lagi. Yang pertama apa? Kita tidak akan pernah merasa lelah. Yang kedua? Yang ketiga? Tapi itu harus tetap dipelihara secara konsisten dan harus mau berusaha terus. Amin. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri yuk. Mari pemusik, tim WL Song Leader, kita akan nyanyikan sebuah lagu nyanyi. I love you.
I love you, Lord. Gitu ya judulnya. Oh, lagunya judulnya Goodness of God. Katanya Raffi mau solo sendiri dulu, boleh? Oke Raffi, saya mendukung kamu. Ayo mari kita nyanyikan sama-sama. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days you hold me in your hands. From the moment that I wake up, I live Mario. and I will sing of the goodness of God. Dari awal. I love you, for your mercy never fails me, and all my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. For all my life you have been faithful. Dalam seluruh hidup kami. For all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. For all my life, for
kebaikan-Mu sungguh nyata, sebab kebaikan-Mu bagi hidup kami tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu, kasih-Mu sungguh besar, kebaikan-Mu bagi kami tiada habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru, selalu baru setiap hari, selalu baru, selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, selalu nyata, selalu nyata bagi kami Tuhan, selalu nyata bagi kami Tuhan. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu berada di dekat kami, menjamah kami, memulihkan, memulihkan. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, sebab hanya kasih-Mu, kasih-Mu, saya rindu setiap kita malam hari ini. Bukan hanya kita hadir di tempat ini. Jangan pulang sebelum engkau merasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kasih Tuhan yang sungguh menjamah engkau. Dia hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia sungguh mengasihimu. Dia sungguh sayang kepadamu. Dan dia sungguh sayang kepada engkau. Mari buka hati. Lebih dalam lagi ku cinta Kau.
dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Segenap hatimu nyatakan, lebih dalam lagi rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, Lebih dalam lagi cinta ku cinta Kau Yesus, lebih lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. kami mengasihimu, kami mengasihimu, mari tepuk tangan buat kasihnya yang luar biasa. Tepuk tangan buat kasihnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu untuk lebih mengenal kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi kami mengerti Tuhan sehingga kami sadar bahwa hidup kami sungguh berharga di mata-Mu. Bahwa kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Engkau Allah yang selalu mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kau terus mengurapi hamba-Mu, Pastor Benny Hira Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai kehidupannya. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kebaikan Tuhan melimpah. Berkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, pengumuman untuk minggu depan. Seluruh ibadah BIC, informasi BIC masih disampaikan melalui WA Group BIC dan juga sosial media BIC. Sambil melihat perkembangan yang ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Oke, next. Ya, minggu depan kita akan kembali diberkati oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat dengan tema kemenangan yang sejati. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mengajak setiap teman-teman kita yang mungkin tidak datang pada hari ini bahwa minggu depan kita akan kembali diberkati Tuhan dengan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Thanks. Oke, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai Selasa kita buka puasa jam 3 sore. Jadi teman-teman sekali lagi kita ada jadwal doa dan puasa ya setiap hari Selasa. Next. Wow, happy birthday buat Eka Yuniarti. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Next. Oh, wow, welcome to our BIC community. Ada Yoas, boleh yang namanya Yoas bangkit berdiri di tempat saja.
Oke, selamat datang di komunitas BIC. Kalau belum punya komunitas boleh terus datang ke komunitas kita setiap hari Kamis jam 7.30 di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang sudah tertera di layar LCD ya. Oke. Ya, masih diingatkan kembali kita harus tetap terapkan protokol 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari keramaian, dan menghindari makan bersama. Kalau kita lihat kasus COVID sudah mulai naik, mari kita mau tetap disiplin mematuhi peraturan yang ada. Amin. Oke, tidak ada pengumuman lain, saya serahkan kepada. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Lebih dalam lagi ku cinta. Saya undang teman-teman BIC kita mau bangkit berdiri. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Saya serahkan kepada Kobedi. Ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, Biarlah lagu ini menjadi pengakuan iman kami Tuhan dan kerinduan kami. Bahwa kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kalau dalam kehidupan kami, kasih kami mulai berkurang. Tuhan, Engkau adalah Allah sumber kasih. Limpahkanlah kasih-Mu pada kami. Limpahkanlah kasih-Mu pada kami. Sehingga kami dapat mampu Tuhan mengasihi sesama, terlebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan atas ibadah malam hari ini. Kami mengucap syukur semuanya jadi karena kebaikan. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Dan terima kasih atas jamahan-Mu dalam ibadah ini. Dan hamba percaya kalau kami datang dengan membawa pergumulan, kami pulang membawa kemenangan. Kalau kami badan kurang sehat atau ada pergumulan dalam penyakit, ketika kami dengar firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami akan pulang penuh dengan kemenangan, kesembuhan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur, dan kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini. Apapun jenis pelayanan mereka, WL, singer, lighting, LCD, usher, pemain musik, apapun juga Tuhan, hamba berdoa Engkau berkati mereka dengan berkelimpahan. Dan bukan itu saja Tuhan, hamba memberkati jemaat-Mu, diberkati dengan berkelimpahan. Ada persembahan yang sudah dibawakan, Tuhan pun memberkati dengan berkelimpahan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, hamba ingin memberkati para jemaat-Mu, dan saatnya hamba membawa kehidupan para jemaat-Mu ke hadapan-Mu, di tata kudus-Mu, dan hamba juga di hadapan tata kudus-Mu. Dan kami berdoa biarlah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih itu tinggal memenuhi kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.